Selamat datang di channel YouTube Mikroskopis ID, channel YouTube yang berisi konten yang menarik dan informatif. Bagi kalian yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Pemeriksaan urinalisis merupakan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urin atau yang lebih kita kenal dengan air kencing. Pemeriksaan ini digunakan sebagai yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan secara rutin, pada umumnya setiap 1 tahun sekali, untuk mengetahui perkembangan kesehatan, terutama pada penderita penyakit diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, dan penyakit liver atau hati. Yang kedua digunakan sebagai diagnosa penyakit. Melalui urinalisis, sejumlah penyakit dapat terdeteksi. Contohnya adalah penyakit infeksi saluran kemih, batu ginjal, dan kerusakan otot. Selain itu dilakukan juga pada pasien yang mengalami gejala seperti nyeri saat kencing, kemudian kencing berdarah, nyeri pada perut, serta sakit punggung. Yang ketiga, memantau efektivitas pengobatan. Urinalisis digunakan untuk melihat apakah pengobatan yang diberikan kepada pasien efektif dalam menyembuhkan penyakitnya. Yang keempat, mendeteksi penggunaan obat-obatan. Urinalisis juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya obat-obatan atau senyawa kimia tertentu pada seseorang. Misalnya amfetamin, metamfetamin, kokain, ganja, dan lain-lain. Dan yang kelima, yang paling umum dilakukan, yakni adalah untuk tes kehamilan. Tips bagi kalian yang ingin melakukan pemeriksaan urin. Yang pertama, sebelum melakukan proses pengambilan sampel urin, sampaikan kepada dokter atau petugas laboratorium bila kalian ada mengonsumsi obat-obatan. Karena apa? Beberapa obat-obatan dan suplemen dapat mempengaruhi kondisi urin, sehingga pemeriksaannya menjadi tidak akurat. Namun bila tidak ada, kalian dapat langsung melakukan proses pengambilan sampel urin dengan ilustrasi prosedur sebagai berikut. Prosedur dimulai dengan yang pertama, bersihkan area kemaluan dengan tisu steril agar bakteri dan sel sekitar kemaluan tidak ikut terbawa ke dalam sampel. Selanjutnya, keluarkan urin terlebih dahulu, sekitar 1-2 detik dan biarkan terbuang. Setelah itu baru masukkan urin selanjutnya ke dalam wadah sampel hingga setinggi 3-6 cm dari dasar wadah. Kemudian tutup rapat agar tidak tumpah atau terkontaminasi. Bersihkan bagian luar wadah menggunakan tisu steril. Lalu, cuci tangan dengan prosedur sebagai berikut. Basahi tangan dengan air, tuang sabun pada tangan. Gosok telapak tangan, punggung tangan dan selajari, ujung jari ke telapak tangan, punggung jari dengan posisi jari saling bertautan, ibu jari dengan posisi memutar. Kemudian gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan tisu sekali pakai. Pemeriksaan urinalisis dapat dilakukan secara makroskopis, yaitu pengamatan secara fisik, secara kimiawi, dan secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop. Pemeriksaan makroskopis dimulai dengan pemeriksaan warna urin. Normalnya berwarna kuning muda. Warna kuningnya pekat seperti warna teh dapat memberikan petunjuk terhadap penyakit hati. Bila urin berwarna coklat sampai kehitaman, ada indikasi mengandung darah. Yang kedua, kejernihan urin. Urin normal tampak jernih, sedangkan urin yang terlihat keruh sejak awal menunjukkan adanya bakteri, infeksi, atau unsur sedimen seperti sel darah merah, sel darah putih, dan sel epitel.
Yang ketiga, bau urin. Bau urin normal disebabkan oleh kandungan asam yang mudah menguap dan dapat juga disebabkan oleh makanan seperti pete, jengkol, durian, serta obat-obatan seperti penisilin dan mentol. Sedangkan bau busuk disebabkan oleh pembusukan protein, misalnya pada penderita kanker saluran kemih. Pemeriksaan secara kimiawi dilakukan dengan metode carik celup atau dipstick. Dipstick adalah strip reagen berupa kertas seluloid yang mengandung bahan kimia tertentu. Prinsipnya, dengan mencelupkan ke dalam sampel urin, sehingga dipstick akan menyerap urin tersebut dan terjadi reaksi kimia yang kemudian akan mengubah warnanya sesuai kandungan zat yang ada dalam sampel urin tersebut. Selanjutnya, dibandingkan dengan standar warna yang terdapat pada label wadah strip reagen. Prosedur pemeriksaan urin secara kimiawi dengan menggunakan metode carik celup atau dipstick dimulai dengan mengeluarkan strip reagen dari wadahnya. Dan segera tutup kembali dengan rapat. Selanjutnya, celupkan strip reagen sepenuhnya ke dalam sampel urin. Kelebihan urin diketukkan pada bibir wadah sampel. Dan tempelkan bagian belakang strip reagen pada tisu kering yang bersih dan steril untuk menghilangkan sisa urin. Pegang strip reagen secara horizontal dan bandingkan dengan standar warna yang terdapat pada label wadah strip reagen. Baca dan catat hasilnya. Waktu pembacaan disesuaikan dengan instruksi kit dari merek reagen yang digunakan. Adapun parameter yang diperiksa secara kualitatif meliputi berat jenis, pH atau tingkat keasaman, leukosit, nitrit, protein, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, eritrosit, dan yang terakhir adalah hemoglobin atau indikator adanya darah. Dan berikut kita akan tampilkan hasil pemeriksaan secara kimiawi pada sampel urin yang diperiksa. Indikator yang pertama adalah berat jenis. Dalam keadaan normal dengan asupan cairan yang cukup, berat jenis urin orang dewasa berkisar antara 1015 sampai dengan 1025 selama 24 jam. Pada sampel urin yang diperiksa menunjukkan berat jenis 1020. Berat jenis urin yang rendah terjadi karena asupan cairan yang berlebih dan terjadi pada pasien diabetes insipidus, hipertensi, penyakit kolagen, serta penurunan kadar kalium yang parah. Sedangkan berat jenis urin tinggi terjadi karena kurangnya asupan cairan dan terjadi pada pasien diabetes mellitus, muntah, diare, penyakit hati, dan gagal jantung kongestif. Indikator berikutnya adalah pH atau tingkat keasaman. pH urin normal berkisar antara 4-8, di mana pH urin dapat berubah bila terdapat gangguan keseimbangan asam basa atau infeksi bakteri. Pada sampel urin yang diperiksa menunjukkan kadar pH 5. Indikator yang ketiga adalah leukosit atau sel darah putih. Kadar leukosit tinggi banyak ditemukan pada pasien yang mengalami infeksi urin, terutama pada infeksi saluran kemih, infeksi kandung kemih, infeksi ginjal, atau bahkan tumor. Pada sampel darah yang diperiksa menunjukkan kadar leukosit negatif atau tidak ditemukannya sel darah putih dalam urin. Indikator selanjutnya adalah nitrit. Dalam keadaan normal, nitrit tidak ada dalam urin.
Tapi bila ada bakteri, maka nitrat di urin akan dirubah oleh bakteri tersebut menjadi nitrit. Sehingga pemeriksaan nitrit dijadikan sebagai indikator apakah ada bakteri atau tidak dalam urin. Sedangkan pada sampel yang diperiksa menunjukkan hasil negatif. Indikator yang kelima adalah protein. Saat darah melewati ginjal yang sehat, ginjal menyaring produk limbah dan meninggalkan hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh seperti albumin dan protein lain. Kebanyakan protein terlalu besar untuk melewati filter ginjal ke dalam urin. Namun, protein dari darah dapat bocor ke dalam urin ketika filter dari ginjal yang disebut glomeruli rusak. Protein dalam urin atau proteinuria merupakan tanda penyakit ginjal kronis yang dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi dan penyakit yang menyebabkan peradangan pada ginjal. Adapun pada sampel urin diperiksa menunjukkan hasil protein negatif. Indikator yang keenam adalah glukosa. Glikosuria terjadi ketika urin mengandung gula. Padahal normalnya ginjal akan menyerap gula kembali ke pembuluh darah, bukan dikeluarkan melalui urin. Kondisi ini seringkali terjadi jika seseorang memiliki kadar glukosa dalam darah yang tinggi, seperti diabetes dan sirosis hati. Adapun sampel urin diperiksa menunjukkan hasil normal terhadap glukosa. Indikator selanjutnya adalah keton. Keton adalah produk sampingan dari pemecahan lemak. Jika Anda memiliki diabetes, maka glukosa dan keton menumpuk dalam darah. Lalu, ginjal akan menyaringnya dan membuang bersama urin. Hal inilah yang menyebabkan keton berada dalam urin, yang disebut ketonuria. Adapun pada sampel urin menunjukkan hasil keton negatif. Indikator yang ke-8 adalah urobilinogen. Empedu, yang sebagian besar dibentuk dari bilirubin, terkonjugasi mencapai area duodenum, tempat bakteri usus mengubah bilirubin menjadi urobilinogen. Sebagian besar urobilinogen berkurang di feses, sebagian lagi kembali ke hati melalui aliran darah. Di sini urobilinogen diproses ulang menjadi empedu, dan kira-kira sejumlah 1% diekskresikan oleh ginjal ke dalam urin. Adapun pada sampel urin yang diperiksa menunjukkan hasil yang normal. Indikator selanjutnya adalah bilirubin. Bilirubin dalam urin mengindikasikan gangguan hati atau saluran empedu. Urin dengan kadar bilirubin yang tinggi tampak berwarna kuning pekat, dan jika digoncang-goncangkan akan timbul busa. Pada sampel urin diperiksa menunjukkan bilirubin negatif. Indikator yang terakhir adalah eritrosit atau sel darah merah. Hematuria adalah kehadiran sel darah merah atau eritrosit dalam urin. Dapat menjadi tanda bahwa ada batu ginjal atau tumor dalam saluran kemih, yakni ginjal, ureter, kandung kemih, prostat, dan uretra, mulai dari yang sepele hingga yang mematikan. Adapun pada sampel urin yang diperiksa menunjukkan hasil yang negatif. Ginjal adalah salah satu organ yang penting untuk tetap menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah gaya hidup yang dapat dilakukan untuk dapat menjaga kesehatan ginjal, yang meliputi menjaga cairan tubuh, mengkonsumsi makanan sehat, mengurangi konsumsi garam, mengontrol tekanan darah, berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, menjaga berat badan, berolahraga, menghindari stres berlebihan, dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan ginjal secara rutin. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Klik like bila kalian suka dengan video ini. Kritik dan saran dapat kalian tulis di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!